Bertemu lagi dengan kami GRI TV. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda yang akan memberikan berita-berita terbaru dan aktual hari ini. Pemirsa, polisi masih menyelidiki kebakaran rumah Aditya Gultom yang menewaskan dua orang anaknya di Desa Sukaramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara pada Rabu, tanggal 28 Juni tahun 2023 yang lalu. Menurut pasangan suami istri ini ada kejanggalan pada peristiwa kebakaran tersebut. Berdasarkan keterangannya sebelumnya, kebakaran yang terjadi, kami sekeluarga sudah mendapat ancaman bahwa rumah kami mau dibakar, ucap Aditya Gultom didampingi istrinya. Namun dalam proses penyelidikan sementara, Kepolisian Batubara belum memanggil saksi-saksi dari keterangan yang sudah kami sampaikan dari kejanggalan terkait faktor utama penyebab kebakaran. Sepasang suami istri ini meminta kepada pihak Kepolisian Batubara agar lebih lanjut mengenai informasi-informasi atau kejanggalan-kejanggalan yang kami sampaikan di tempat kejadian perkara dan beberapa saksi-saksi, kata Aditya Gultom kepada awak media. Dari pengumpulan bukti dan keterangan di tempat kejadian, kata Aditya Gultom, polisi belum memberikan keterangan dari kejanggalan pada kejadian tersebut. Kalau menurut Aditya Gultom kepada awak media, seperti adanya indikasi seolah-olah terdapat unsur kesengajaan dari kebakaran yang merenggut dua jiwa anak kami ini, kata Aditya Gultom. Kami berharap pihak Kepolisian Batubara bisa mengungkap dari kejanggalan atas peristiwa kebakaran rumah kami itu, ungkapnya. Sore. Begini Pak, kami ada mendapat informasi ada kebakaran rumah dan dua orang anak ikut terbakar. Pada hari apa itu Pak? Hari Rabu, Pak. Tanggal berapa Pak? Tanggal 28. 28 bulan Juli Pak ya? Juni ya? Juni ya? Dan bagaimana kronologisnya Pak? Kronologisnya gini Pak, sebelum kejadian anak-anak kan posisi mengaji. Ya, mengaji. Jadi kami pergi bawakan si kecil, anak saya si kelas Devano Gultom, berobat ke Cigarame. Bapak berangkat kira-kira jam berapa Pak? Kira-kira jam 5. Jam 5 ya? Kunci kami titipkan sama anak-anak. Yang lagi mengaji tadi Pak ya? Anak-anak Iya. kan dua itu, si Mita sama si Naya Agar Gultom. Iya. Jadi mereka masuk mengaji pukul 3:30 sore Masuk mengaji mulai dari 3:30 dan pulang sampai maghrib lah. sampai maghrib ya. Dan Bapak meninggalkan rumah tadi jam 5. jam 5 ya. Iya. Berarti lebih dulu Bapak berangkat meninggalkan rumah daripada Iya. anak pulang mengaji ya. Iya. Iya. Kami berangkat itu posisinya anak-anak lagi mengaji. Iya. Jadi jam 5 kita nyampe ke Jarame, itu bawakan nasi kecil berobat sama kusuk. Iya. Habis berobat kita mampir ke rumah mama di Cinderame. Di Cinderame itu kita lagi posisi itu apa namanya? Lagi posisi ngobrol sama orang tua. Iya. Kira-kira jam 10 kita mau pulang. Kereta rusak. Jadi jam 10 malam saya mau minjem kereta, tak ada. Bengkel pun tak ada ya kan. Iya. Jadi makanya suruh orang istri itu telepon si anak tadi, si yang paling besar, si Mifta Udana Balkis. Oh, jadi sekitar jam 10 lewat ya? Ya kurang lebih lah jam 10. Masih ada hubungan dengan si korban? Jadi aku bilang sama istriku, teleponlah anak-anak, kereta nggak bisa hidup, kasih tahu sama mereka, kita nggak bisa pulang. Gimana mak bilang sama anak-anak? Telepon, aku bilang sama si Mitanya, nak, kami nggak bisa pulang ya. Iya mak, kapanlah mama pulang? Besok pagi diusahakan secepatnya setelah kereta diperbaiki. Iya mak, itu rumah udah dikunci nak, udah mak. Anti nyamuk udah dimatikan, kami nggak pakai anti nyamuk mak, kami pakai reket nyamuk. Itulah yang bahasa anak-anak tadi waktu pas kami telepon. Iya. Sempat Jadi ketika rumah itu sudah terbakar, yang memberitahukan Bapak siapa Pak? Kakak ipar saya. Kira-kira pukul 2:30 lah, kurang lebih 2:30. Kan kami tidur di Jarame, rumah mama. Oh, berarti Bapak mendapat informasi itu sekitar jam 2.30 ya? Iya, jadi orang itu datang ke rumah Cigarame,
Iya. Warga Cikarang udah banyak itu. Nah, sebelum ke rumah mama, mungkin kakak saya belum tahu alamat rumah mama saya. Dia ke rumah tetangga dulu, maka rumah tetangga itu datang semua ke rumah mama. Saya buka pintu, setelah digedor sama orang itu, saya buka pintu, saya lihat orang udah rame. Saya pun kaget kan, ada apa kak itu? Dibilang kakak ipar tadi, anakmu terbakar di rumah dan rumahmu terbakar. Kita langsung shock di situ. Langsung shock. Kita pun nggak panjang lebar berbicara. Jadi langsung ke sana. Saya langsung cari kereta, pinjam kereta sama tante saya ke agak ke dalam itu. Baru kami dapat kereta langsung ke rumah saya yang terbakar. Sampai ke rumah yang terbakar itu udah terbakar semua, habis semua. Habis ya? Dan kita jumpa mayat anak kita posisinya di kamar mandi. Iya. Jadi setelah hal ini terjadi, apakah Bapak sudah melapor ke pihak Polres? Udah Pak, tapi SPPN-nya belum dikasih sama kita. Ya, artinya pada saat ini apakah hasil penyidikan dan penyelidikan dari Polres sudah ada? Kata mereka orang Polsek sama orang Polres mengatakan tunggu hasil forensik dari Polda. Jadi Bapak belum mendapatkan bukti dari laporan itu? Belum Pak. Sebelum kita mendapatkan SPPL ataupun laporan dari Polda ataupun dari Polres, saya kan datang 2 hari yang lalu ke situ mau klarifikasi ataupun konfirmasi tentang kebakaran rumah saya kan. Iya. Nah, di saat kita mau konfirmasi, saya sendiri mau konfirmasi kepada pihak Polres. Pertama saya dihadapkan ke SPKT. Iya. SPKT menyarankan supaya saya ke Resum. Iya. Di Resum saya jumpa sama Kanit Bimo, Pak Siregar, sama satu lagi lupa namanya. Lupa di orang di situ. Jadi di situ saya ceritakan bagaimana tentang laporan kebakaran rumah saya, komandan gitu kan. Iya. Mereka mengatakan udah diproses Pak. Hasilnya mana? Kita menunggu dari hasil penyelidikan dari Polda, dari forensik Polda. Jadi datang siapa? Si orang Polres tadi dari Resum. Setelah saya bilang saya mau lapor, mereka bilang udah ada LP-nya. Kalaupun orang lain mau bercerita tentang ada yang janggal ataupun yang lain curigai, lain bisa cerita, kita kembangkan, kata orang itu. Nah, jadi setelah kita berhadapan sama Kanit Bimo, saya ceritakan sama Kanit itu, Kanit Bimo, Kanit Resum bertanya siapa aja lain curigai. Ya artinya di dalam kebakaran rumah saya ada menduga ini ada kejanggalan. Kenapa saya duga ada kejanggalan? Posisi anak saya posisinya di kamar mandi. Yang kedua, saya sebelum kebakaran saya udah ada informasi dari mendiang anak saya bahwa anak saya mau dibakar. Setelah itu si Kanit Bimo bertanya bagaimana ceritanya lah. Dan lalu aku ceritakan, Pak, waktu sebelum 1 bulan kurang lebih kebakaran itu anak saya pernah cerita, ayah apa nak, rumah kita mau dibakar. Balkis tahu dari mana? Iya. Dari anak teman saya ya. Di mana? Di pengajian. Siapa namanya? Berinisial A. Iya. Anaknya S kan? Iya. Anaknya si S. Yang kedua, setelah anak saya bercerita, saya jumpa si S tadi. Iya. Nah, Bang, ini kan ada informasi rumah saya dibakar. Tadi anak saya bercerita bahwa anakmu bercerita rumah saya dibakar. Yang bercerita itu anakmu langsung. Iya. Jadi udah beli minyak dari sini 1 jerigen.
Lalu si S tadi mau ngomong, abang pun lucu, masa abang dengarkan omongan anak-anak. Jadi bilang sama si S itu, ini bukan omongan biasa bang, ini udah teror bagi keluarga saya. Iya. Dan ini pun udah pengancaman bagi keluarga saya. Iya. Dan mungkin sebatas wajar, anak ini nggak mungkin pandai membuat omongan seperti ini kalau nggak ada sumbernya, bilang gitu kan. Iya. Dan usia anak ini pun udah agak remaja. Hmm. Satu kelas sama anak saya mendiang. Iya. Nah, jadi setelah itu anaknya datang. Jadi si S tadi manggil anaknya, iya, nak, kamu tahu dari kabar dari mana? Si A tadi bilang kan, Wak, saya tahu dari anaknya Wak I, katanya kan, berinya I lah. Iya. Jadi si I ini ada namanya si A. Jadi setelah saya tanya, kamu tahu dari mana rumah Wak mau dibakar? Kami dulu pernah main-main. Jadi si anaknya Pak I cerita sama kami. Pas kami main-main di lapangan, kata dia. Jadi aku bilang sama sholat si S tadi, Oh iya. jangan ada kata ini main-main. Ini udah pengancaman pembunuhan. Ini bukan omongan biasa. Kalau ada terjadi apa-apa, kalian dituntut begitu. Gak mungkin anak-anak bisa ngomong seperti itu kalau nggak ada sumbernya. Jadi habis itu saya langsung pulang. Jadi termasuk bahasa ini juga udah Bapak sampaikan ke kepolisian? Udah. Yang apa juga setelah itu ditanya sama Resum Pak Bimo, ada lagi keluhan apa yang lain curigai? Ada. Memang semalam waktu itu si depan rumahku, aku ada masalah besar juga sama dia. Masalah apa tuh Pak, katanya kan? Waktu itu kan ada masalah, anak saya masih kurang lebih setahun. Si anak tadi melempar petasan di depan rumahku. Sekali dua kali, aku biarkan, nggak mungkin tiap hari, jadi kularang begitu kan. Habis kularang, anaknya entah apa pengaduannya sama bapak sama mamanya, mama sama bapaknya langsung marah, langsung nabrak kami, marahin kami ke rumah. Kami pun agak ribut besar di situ. Ada tambahan lagi Pak, Ya, apa itu? kejanggalan yang kami rasakan pada kebakaran itu, kenapa rumah kami yang terbakar, yang barang-barang ada bangkainya, sementara yang di sebelah ini yang sama-sama hangus terbakar tidak ada barang-barang yang terbakar sama sekali. Dan dibilang yang sebelah kanan kami itu cuma terbakar sedikit aja. Itu kejanggalan yang kami rasakan Pak. Jadi kami ingin semuanya ini terungkap Pak, karena Jaraknya berapa meter antara rumah ibu dengan rumah siapa? Nggak ada. cuma setengah meter. Setengah meter. Iya Pak. Jadi kan kalau kita pakai logikanya kan Pak, mereka bisa menyelamatkan barang-barang yang rumah yang terbakar di sebelah. Kenapa mereka tidak bisa menyelamatkan anak-anak kami yang ikut terbakar Pak? Jadi kami ingin ini semuanya betul-betul terungkap dengan jelas Pak. Kami ingin keadilan. Kami nggak minta apa-apa Pak, kami cuma minta keadilan agar semuanya dibilang anak-anak tenang. Saya selaku orang tua korban, ibu kandung korban, saya pengen ini terungkap Pak. Saya pengen terungkap semuanya. Saya pengen pelakunya yang saya rasakan dan saya curigai tidak satu orang, tapi ada beberapa orang Pak. Kami pun dipitnah. Kami udah kehilangan anak, malah kami dipitnah juga. Kami katanya menggembok anak kami. Jadi minta pihak kepolisian supaya mengusut siapa yang mengatakan kami menggembok anak kami itu, supaya diusut tuntas dan ditangkap, karena itu mempidana kami. Kami udah dipitnah di sini, kami udah kehilangan anak, kami juga dipitnah, kami nggak terima. Itu yang mengatakan digembok itu siapa, Pak?
Dari mana Bapak mengetahui Iya. bahwa ada yang mengatakan rumah Bapak digembok? Pertama ada dari Facebook, Ya. dari YouTube ataupun dari medsos. Yang kedua itu setelah saya mau ke Polres malam, kita pun klarifikasi sama atau konfirmasi sama Polres sama Pak KBO sempat mengatakan itu anak-anak kami gembok. Jadi saya klarifikasi. Iya. Dan jadi aku bilang, dari mana komandan tahu bahwa kami gembok anak-anak, kau bilang gitu kan. Iya. Jadi aku bilang, dari dibilang si KBO itu hasil penyelidikan yang pertama dari pihak kepolisian. Seharusnya orang komandan harus klarifikasi sama kami bagaimana kronologisnya, aku bilang gitu. Jadi aku bilang sama Pak KBO, Bang, abang tahu dari mana itu rumah kami gembok? Hasil penyelidikan kepolisian, itu hasil laporan dari masyarakat. Jadi saya bilang, saya nggak terima bahwa rumah itu saya dibilang digembok. Saya minta diusut tuntas itu. Siapa yang bilang rumah kami gembok anak-anak di dalam, bilang gitu. Ya lah Tom, nanti kita tunggu dari hasil forensik dari Polda, kata gitu. Itu yang mengatakan sama Bapak siapa? Pak KBO Reskrim Polres Batubara. Tapi Namanya kan siapa Pak? Pak Abdi. Nah itulah makanya aku bilang sama Pak Abdi, Bang, saya minta ini diusut tuntas. Walaupun udah begini beritanya sama abang, siapa yang bilangkan itu, karena ini udah difitnah. Iya. Saya nggak terima usut Iya. tuntas itu, bilang gitu. Dan kalau abang nggak percaya, abang tanya sama pihak guru ngajinya, betul nggak anak kami mengaji Iya. di tempat pengajian, aku bilang itu. Iya. Kami tinggalkan anak kami posisi mengaji, kami berangkat dari rumah pukul 5 sore, aku bilang gitu. Iya. Harusnya abang beritanya atau laporannya seimbang, harus tanya dulu sama kami, bilang gitu. Ya lah Tom, kata Pak Abdi gitu. Jadi sampai saat ini Bapak belum dapat bukti laporan dari pihak kepolisian. Kedua, Bapak belum mendapat hasil penyelidikan dari kepolisian Pak ya? Iya Pak. Jadi minta sama pihak Polres sama Polda ataupun Kapolri ataupun Presiden secepatnya diungkap permasalahan ini. Kami nggak terima bahwa anak kami meninggal seperti ini karena melihat kejanggalan di lapangan. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak.